Nah sekarang kalau pemekaran wilayah kan diatur oleh undang-undang ya Pak Kang ya. Kalau pemekaran desa diatur oleh apa? Peraturan daerah, Perda. Perda. Cuma Jadi memang ada di tangan DPRD. iya, gitu ya. Cuma memang untuk pemekaran desa juga sebenarnya ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang memoratorium. Untuk mengejar Jawa Timur saja untuk seimbang, Ya, dua kali lipat. dua kali lipat kita ini, ya. gitu loh. Nah, Jadi memungkinkan. ada beberapa kelurahan gitu. Tapi, Memungkinkan untuk di nah, Tasik yang celaka itu semua jadi kelurahan. Sehingga dia nggak dapat dana desa, nggak bisa ikutan. nggak bisa ikutan. Nah oke. Saat ini sedang ramai isu tentang pembangunan Singaparna nih yang carut marut di ibu kota kabupaten Singaparna yang saat sekarang semakin banyak kemacetan, banyak keluhan gitu. Ditambah lagi sekarang menjadi isu yang hangat ketika muncul ada rencana di situ akan ada exit toll. Jadi bagaimana kekhawatiran masyarakat jika orang dari Bandung, dari kota-kota besar masuk ke Tasik, masuk Singaparna, di situ kan akan istilahnya apa kredit apa seperti itu. Nah ini punya pandangan Kang Uki? Ya, memang jangan sampai ada paradok lah gitu ya. Di satu sisi kita itu berharap berkemajuan, ya, dengan tol itu, gitu ya. Dan tol itu adalah salah satu instrumen untuk mendorong kemajuan, gitu ya. Nah itu, gitu ya. Jadi saya kira memang pasti akan ada dampak, gitu ya, dampak sosial, politik, ekonomi, kultural dan lain sebagainya. Itu sebagai sebuah resiko dari suatu pembangunan, gitu ya. Nah, memang disinilah kembali saya sebagai seorang pemerhati kebijakan publik, gitu ya. Dari awal saya memperhatikan pemerintah itu seperti trial by error gitu loh, gitu ya. Jadi tidak pernah berpikir untuk jangka panjang, gitu ya. Nah, padahal sekarang ada momentum ketika sedang disusun RPJP, rencana pembangunan jangka panjang untuk 2025-2045, gitu ya. Itu momentum. Intinya kan gini, mau apa Tasik di 20 tahun yang akan datang, gitu ya. Kabupaten ini RPJP itu kabupaten, hampir semua, bukan provinsi, semua kabupaten, karena kan berawal dari BRPJPN, gitu ya, hampir sama kan, gitu ya. Nah, provinsi juga sedang susun itu, kabupaten kota sedang. Nah, ini momentum pas gitu saya kira, gitu ya. Kita bikin proyeksi gitu, ke depan paling tidak untuk 20 tahun mau diapain. Nah, kemudian tahapan-tahapan itu kan harus jelas, gitu ya. Harus ada kajian yang mendalam tentang berbagai hal tadi. Karena ini kan harus sinkron antara RPJPN dan RPJPD, gitu ya. Artinya ketika ini kan jalan tol itu masuk ke dalam proyek strategis nasional, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian daerah membackup ini, gitu ya. Nah, sehingga ya yang sederhana saja lah misalnya tadi, gitu ya. Karena jalan tol ini sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional, akan melintas di kabupaten dan kota Tasik, Ciamis, bahkan sampai ke Cilacap, begitu ya. Nah, bagaimana tadi agar kekhawatiran yang tadi itu tidak terjadi? Nah, kalau semua sudah di planning dengan baik, saya kira bisa terantisipasi, gitu ya. Kan bisa dianalisa. Nanti rata-rata hariannya berapa kepadatan itu ya, kendaraannya. Kemudian kan maksud dari dibikin jalan itu kan untuk memudahkan akses. Melancarkan akses. Orang Jakarta, orang manapun mau ke Tasik cepat dan lain sebagainya. Terus mau ngapain di Tasiknya kan, gitu. Itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah hari ini.
gitu ya. Nah, artinya jalan tol itu bukan sebagai etalase gitu ya, tapi sebagai instrumen yang mendorong kepada tadi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, bahkan kepada peningkatan kualitas hidup manusia yang ada di sini. Jadi memang persiapannya. Nah, jadi dengan demikian maka ini mau tidak mau akan mengubah kepada rencana tata ruang wilayah. Rencana RDTR, RTRW akan berubah menyesuaikan dengan ini. Yeah. Coba gitu ya. Ini apa ya, libatkan publik lah untuk berbicara soal ini gitu ya. Yeah. Gitu ya. Apa sudah Anda nggak? Saya sebagai warga sebenarnya belum terlampau tahu apakah memang persiapannya sampai di mana ini. Gitu ya. Ketika kita mau menyambut kehadiran jalan tol saja, baru jalan tol gitu ya. Belum ke yang lain, misalnya bandara dan lain sebagainya. Gitu ya. 2004 sudah dimulai. Nah, ini juga bukan proyek 2024 sudah dimulai. Bukan proyek ujug-ujug. Iya kan? Gitu ya. Iya. Udah puluhan tahun juga gitu ya. Artinya memang jauh sebelumnya itu juga sudah ada. Artinya pemerintah daerah memang sudah harus mempersiapkan. Kok jadi baru ribut sekarang? Gitu loh. Seharusnya ributnya dari dulu gitu loh. Kita mau bikin apa kan gitu loh. Kita ya belum cukup persiapan kita untuk mengantisipasi itu, sehingga ketika ada ini bingung ngejawabnya kumaha kan gitu ya. Gitu ya. Padahal kalau ini bukan proyek yang tiba-tiba gitu, saya kira udah puluhan tahun, bahkan sejak zaman Orde Baru gitu. Wacana ini sudah ada gitu ya. Gitu. Nah, oke lah, dari sekarang itu kalau memang ini harus segera lah gitu ya. Gitu ya. Artinya sesuaikan dulu tata ruangnya. Terus tadi ada momentum buat saya gitu ya. Gitu. Karena akan berhadapan nanti misalnya dengan hal-hal yang normatif. Apakah ini sudah ada dalam RPJP? RPJP-nya mau disusun sekarang kok. Ada kebetulan gitu loh. Pas ya, gitu momentumnya. Sekalian aja. Ya. Jadi pertanyaan tadi mau dijadikan apa Kota Tasik, Kabupaten Tasikmalaya untuk 20 tahun yang akan datang. Dan ini juga, nah ini yang penting. Ini tidak bisa juga Kabupaten Tasik sendirian, Kota Tasik sendirian. Intercity ini harus terbangun. Komunikasi ini harus terbangun. Yeah. Jadi Tasik mau bangun apa, ya harus nanya kabupaten dulu. Kabupaten mau bangun apa juga harus koordinasi dengan kota juga. Bahkan bukan dengan hanya Kota Tasik, tapi juga wilayah-wilayah yang lainnya, Pangandaran dan lain sebagainya. Gitu. Ini penting untuk dilakukan supaya tadi gitu ya. Karena kan begini, apa yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, apakah memang ini hanya akan untuk orang Kabupaten Tasikmalaya? Kan enggak. Yeah. Contoh misalnya kemarin itu kita bangun pedestrian di Kota Tasik. Yeah. Yang datang itu yang dari Pangandaran, Banjar, kemana-mana gitu. Dari Banjarnang juga datang kok. Jadi pembangunan itu untuk semua gitu ya. Iya. Makanya faktor koordinasi, sinkronisasi ini menjadi penting. Gitu ya. Jadi memang pemerintah itu harus super sibuk. Memang harus super sibuk, resiko. Jadi jangan santai-santai aja gitu loh. Kumaha engke gitu loh. Cilaka gitu. Jadi resikonya seperti apa, Pak? Saya terus terang tidak terlampau tahu detail lah gitu ya tentang hal itu, tapi paling tidak saya mengingatkan kalau ya syukur kalau sudah gitu ya. Tapi kalau belum dilakukan segeralah gitu ya. Itu antisipasi gitu ya. Jangan sampai kita ini hanya jadi penonton atau orang hanya lihat orang lewat saja dengan jalan tol itu gitu ya. Nah, sekarang kita kan ribut nih pada minta get tol. Gitu ya. Ciamis minta, Kota Tasik minta, Banjar minta, semua minta gitu. Kabupaten Tasikmalaya malah minta 2 gitu ya. 3 Pak. 3 ya. 3 ya. Nah, maksudnya apa itu? Berarti kan ini ingin bahwa dengan jadwal itu aksesnya bukan malah jadi susah, menjadi mudah karena kita punya potensi yang harus dikembangkan. Kita ingin masyarakat kita itu dengan jalan tol itu betul-betul meningkat gitu ya, kehidupan ekonominya terutama gitu ya, kehidupan sosialnya dan lain sebagainya gitu kan. Itu dan berbicara dampak atau efek dari suatu pembangunan gitu ya. Karena harga yang harus dibayar untuk pembangunan jalan tol itu kan mahal sekali secara finansial sudah jelas 56 triliun itu 3 tahun yang lalu, sekarang nggak tahu berapa itu ya. Belum pengorbanan yang sifatnya sosial, masyarakat harus rela lahannya digusur dan lain sebagainya kan gitu. Itu juga bagian dari pembangunan yang mungkin tidak terukur dengan uang gitu ya. Artinya akan beralihnya lahan gitu ya.
Dengan beralihnya lahan, maka akan beralih profesi. Nah, kesiapan itu yang harus ini kan oleh ya siapa lagi kalau bukan pemerintah? Ya seperti ini ya, seperti waktu jadi Jati Gede ya. Ya. Jati Gede dibebaskan, yang tadinya petani jadi kebingungan. Iya, kita sudah banyak contoh lah. Gitu, kasus-kasus marginalisasi masyarakat di Bekasi, Karawang karena industrialisasi, gitu ya. Itu harus jadi pembelajaran buat kita. Iya, iya. Gitu ya. Artinya jangan sampai shock gitu ya. Ancaman kreditnya di Singaparna, solusinya seperti apa? Ya artinya kan itu bagian yang harus ditata itu ya. Tadi kan saya bilang tata ruang. Tata ruang. RDTR, RT/RW-nya harus gimana ini, gitu ya. Harus disesuaikan lagi. Berarti juga pembangunan, karena itu RDTR dan RT/RW itu kan akan menggait pembangunan infrastruktur di sana, gitu ya. Yang kalau mau bangun hotel di mana, bangun pasar di mana kan dari situ, gitu ya. Kemudian jalan itu mana saja, akses jalan kabupatennya mana, jalan desa kan gitu. Gitu. Berarti kan dengan adanya ini otomatis berubah, gitu ya. Tapi yang jelas pasar sama terminal itu sudah tidak bisa di situ ya mungkin ya. Nah tergantung nanti apa hasil penelitian itu, hasil iya artinya yang cocok di mana. Kalau sekarang kan rencananya di Lewisari ya. Dipindahkan katanya seperti itu. Bahkan sudah ada pematangan lahan untuk pasar itu. Untuk pasar sama terminal. Nah, saya tidak tahu apakah itu terlewat jalan tol nggak itu. Gitu. Kalau terlewat ya itu salah satu contoh. Berarti kan harus benar-benar matang. Iya, iya. Kalau memang sekarang itu menjadi tidak strategis karena jalan tol, maka bukan jalan tolnya yang pindah kan, nggak mungkin pindah jalan tolnya. Tapi kitanya yang menyesuaikan. Gitu loh. Ya. Baik, Kang Uki, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas diskusinya. Badai Kabar Priangan menarik sekali diskusi dengan Kang Uki ya. Tadi kita bicara soal exit tol Getaci ya, yang di satu sisi diharapkan menjadi percepatan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, tapi seperti Kang Uki katakan bahwa jangan menjadi paradoks ya. Jadi artinya di sini kita semua harus terutama pemerintah daerah mungkin harus secepatnya mengantisipasi. Terima kasih atas waktunya Badai Kabar Priangan. Nanti kita berjumpa dengan lain waktu dan lain tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.